Yang kami hormati para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas pemberian nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Saking banyaknya nikmat-nikmat itu, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya satu persatu. Dan mungkin terkadang kita bisa merasakan nikmat yang Allah berikan, dan terkadang kita tidak dapat merasakannya. Dan terkadang menurut kacamata kita yang lemah ini menganggap nikmat-nikmat Allah ini sebagai sebuah kebaikan, dan terkadang kita menganggapnya sebagai sebuah keburukan. Maka ketahuilah bahwasanya semua yang Allah berikan bagi kita merupakan karunia yang terbaik untuk hamba-hambanya. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur atas semua keadaan ini. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan sebaik-baik nabi dan rasul, penutupnya para nabi dan rasul, dan beliaulah sebaik-baik tauladan sebagai hamba yang terdekat dengan Rabb-nya, sebagai kekasih Allah Habibullah Al-Mustafa. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai pengikut setianya, sebagai pendukungnya, dan juga mudah-mudahan dijadikan sebagai sebaik-baik umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Belum lama ini Ramadan pergi meninggalkan kita. Bulan yang begitu agung, bulan yang begitu mulia, karena di dalamnya Allah menjadikan 3 rukun Islam bercampur, 3 kewajiban bercampur, yaitu ibadah sholat 5 waktu, ibadah puasa Ramadan, dan ibadah zakat fitrah. Dan ini tidak ada di bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan pula Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka lebar-lebar pintu surga, memberi kesempatan bagi kita untuk memasukinya, dan menutup rapat-rapat pintu neraka, bahkan para setan dibelenggu. Dan di bulan Ramadan pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amalan sunnah yang kita kerjakan dicatat dengan pahala amal yang wajib. Dan amal kewajiban yang kita kerjakan Allah lipat gandakan hingga 10 kali lipat. Maka bulan yang begitu mulia, yang banyak keutamaan di dalamnya itu, kini telah pergi meninggalkan kita. Dan apakah kemuliaan Ramadan itu menghasilkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah Allah menerima amal kebajikan kita selama bulan Ramadan? Maka hal ini kita tidak bisa memastikannya. Karena ulama menjelaskan bahwasanya ada 2 syarat agar amalan kita bisa diterima oleh Allah. Yaitu yang pertama, amalan itu harus ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, amalan itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Allah berfirman, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka berlakulah amal soleh dan janganlah menyekutukan Allah dengan ibadah apapun itu. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang makna amal soleh di sini adalah amalan yang benar, amalan yang sesuai dengan kaidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sholat subuh yang kita lakukan itu berjumlah 2 rakaat. Apabila kita tambahkan menjadi 3 rakaat, tentu ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan sudah pasti amal ini akan tertolak. Kemudian juga puasa Ramadan yang kita lakukan itu dimulai dari waktu azan subuh sampai dengan azan maghrib. Apabila kita tambahkan sampai azan isya atau jam 12 malam, meskipun terlihat lebih panjang, lebih hebat, maka sudah barang tentu amalan ini akan tertolak karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syarat yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan hendaklah kita tidak menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya. Salat yang kita lakukan adalah murni persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengharapkan agar salat kita itu dinilai oleh makhluk-makhluknya, tidak dianggap sebagai ahli salat, tidak dianggap sebagai ahli siyam, tidak dianggap sebagai orang saleh, orang yang bagus dan sebagainya. Tidak seperti itu, karena sesungguhnya semua ibadah yang kita lakukan harus murni karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikianlah ada 2 hal yang menjadi landasan supaya amalan kita akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para salafus saleh, orang-orang saleh yang pendahulu kita, sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka berdoa supaya Allah menyampaikan mereka di bulan Ramadan. Mereka berdoa selama 6 bulan. Kemudian setelah Ramadan itu berlalu, mereka juga berdoa selama 6 bulan lamanya. Berdoa untuk apa? Berdoa untuk agar amalan mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikianlah para salafus saleh. Mereka tidak bisa jauh-jauh dari bulan Ramadan. Mereka berharap supaya disampaikan di bulan Ramadan. Mereka menikmati datangnya bulan Ramadan. Bahkan mereka berharap supaya amalannya bisa diterima oleh Allah selama 6 bulan itu mereka berdoa. Padahal mereka itu para salafus saleh sangat mengetahui seperti apa amalan yang bisa diterima. Mengetahui 2 syarat agar amalan itu diterima. Tapi mereka tetap memohon kepada Allah agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima amalan mereka. Maka dari sini kita memahami bahwasanya Allah memiliki hak mutlak untuk menerima amal kita atau tidak. Meskipun sudah sesuai dengan koridor, sudah sesuai dengan takaran yang benar, tapi Allah memiliki hak mutlak untuk menerima atau menolaknya. Maka dari sini kita menjadi paham, sebagai hamba-hamba Allah yang biasa ini, senantiasa kita harus panjatkan doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menerima seluruh amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puasa pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk pribadi-pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa. Hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa kepada kalian sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi insan yang bertakwa. Lalu apa yang dimaksud dengan takwa di sini? Takwa pada arti yang umum berarti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan hal-hal ketakwaan ini terdapat pada orang-orang yang berpuasa.
Karena orang-orang yang berpuasa, mereka bukan hanya meninggalkan dari hal-hal yang haram saja, tetapi mereka meninggalkan dari hal-hal yang halal. Contohnya makan dan minum merupakan hal yang halal, tapi mereka rela untuk meninggalkannya karena makan dan minum di sini dapat membatalkan puasa. Jadi mereka meninggalkan ini adalah karena Allah Ta'ala, berharap pahala yang besar dari Allah Ta'ala, dan ini merupakan salah satu bentuk ketakwaan. Kemudian mereka orang-orang yang berpuasa, mereka tahan hawa nafsu mereka, menahan diri dari yang membatalkan puasa, menahan diri dari amarah, menahan diri dari tindak tanduk yang salah yang dapat mengurangi pahala puasa. Dan ini mereka lakukan adalah berharap untuk pahala dari Allah, dan ini merupakan salah satu ketakwaan juga. Dan mereka lah orang-orang yang berpuasa, membiasakan diri menaati apa yang Allah perintahkan selama 1 bulan lamanya. Dan pembiasaan ini yang akan menghadirkan rasa pengawasan dari Allah, rasa muraqabatullah, bahwasanya Allah yang akan mengawasi kita, Allah yang melihat apa yang kita kerjakan, Allah yang mendengar apa yang kita ucapkan, Allah mencatat semuanya. Ada 2 malaikat yang mendampingi kita, yang akan mencatat amal kebaikan kita dan amal keburukan kita. Jadi tidak ada suatu hal pun yang akan luput dari pengawasan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan rasa pengawasan ini, muraqabatullah ini, merupakan salah satu bentuk ketakwaan pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu bagaimana kita telah menunaikan puasa Ramadan selama 1 bulan lamanya, namun kenapa ketakwaan itu belum hadir? Jadi kita belum berhasil menjadi insan yang bertakwa. Padahal esensi dari puasa tadi adalah melahirkan insan yang bertakwa. Tentunya di sini ada sesuatu yang salah. Apakah itu berkaitan dengan keikhlasan ketika menjalankan ibadah? Apakah kita murni berpuasa karena Allah? Kita pasrahkan semuanya karena Allah, atau masih bercampur dengan urusan manusia? Ataukah mungkin di situ masih ada yang sakit di dalam hati kita? Masih ada masalah di dalam hati kita. Karena Rasulullah menjelaskan bahwasanya takwa itu tempatnya di hati. Takwa itu ada di sini. Jadi kalau misalnya kita belum bertakwa, coba perbaiki hati kita, perbaiki diri kita sendiri. Rasulullah menjelaskan di dalam hadisnya, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Takwa itu letaknya ada di sini. Dan Rasul menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Jadi takwa letaknya bukan di lisan, bukan juga di penglihatan, bukan juga di pendengaran, bukan di tangan, di anggota badan kita, tapi takwa sekali lagi itu ada di dalam hati kita. Jadi kita tidak pantas untuk menyatakan seseorang yang tidak pernah ke masjid, yang tidak pernah menunaikan puasa atau sholat, dia bukan insan yang bertakwa. Kita tidak pantas menyatakan begitu. Karena kita tidak tahu apa yang di dalam hati saudara kita, apa yang di dalam hati orang lain kita tidak tahu. Yang hanya mengetahui hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga label takwa hanya Allah yang berhak untuk kasih kepada hamba-hambanya. Maka ayuhal hadirun hadirat muslimat, jamaah salat Jumat, jamaah salat Idul Fitri yang dilakukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi jagalah hati-hati kita agar tidak sakit. Jagalah hati-hati ini agar tidak kotor. Sehingga puasa yang kita lakukan itu benar-benar bisa mengubah diri kita menjadi insan yang bertakwa. Dan ketakwaan kita semakin meningkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kita tentang menjaga hubungan kita dengan sesama muslim di dalam hadisnya. La tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu. Janganlah kalian saling iri dengki satu dengan yang lain. Janganlah kalian saling berbuat curang di dalam perniagaan kalian. Janganlah kalian saling membenci satu dengan yang lainnya.
Janganlah karena beda kelompok, beda organisasi, membuat kita membenci saudara kita yang lain. Janganlah sebab berbeda partai politik, berbeda calon presiden membuat kita membenci saudara-saudara kita yang lain. Ingatlah wasiat Rasulullah, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kita hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka pantaskanlah saudara-saudara kita, tempatkanlah pada posisinya sebagaimana seorang saudara. Al-muslim wa akhul muslim, seorang muslim merupakan saudara bagi muslim yang lainnya. Begitu malu diri kita apabila kita masih ribut antar golongan, antar kelompok, antar bangsa, antar negara, berbeda kulit, berbeda bahasa. Begitu malu kita di hadapan Allah. Karena Allah sudah menjelaskan bahwasanya orang beriman itu adalah bersaudara. Orang beriman itu menjadi satu buah kesatuan. Maka yang harus kita lakukan adalah la yadlimuhu wa la yaqdiruhu wa la yahqiruhu. Janganlah kita menzalimi saudara kita. Janganlah kita menghinakan saudara kita, dan janganlah kita menghinakan, merendahkan saudara-saudara kita. Karena sesungguhnya kita ini semua bersaudara. Bersaudara di bawah persaudaraan tauhid, persaudaraan Islam, persaudaraan yang sangat kuat. Allah sendiri yang mengikatkan kita dengan saudara kita yang lainnya. Maka introspeksi buat diri kita semua. Apabila masalah Palestina ini belum berakhir, coba perbaiki diri kita, perbaiki hubungan kita dengan saudara kita yang lainnya. Apakah bersatu atau masih berpecah belah? Maka bisa jadi Palestina belum selesai sebab kita masih berpecah belah di sini. Bagaimana saudara-saudara kita di sana belum tentu bisa merayakan hari raya ini. Belum tentu mereka bisa berbahagia sebagaimana kita bahagia. Bagaimana itu bisa terjadi? Bisa jadi karena diri kita masih kotor. Bisa jadi kita masih mementingkan kelompok kita, masih memecah belah satu dengan yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi hati merupakan tempat untuk takwa, dan hati ini memiliki peranan yang begitu penting. Karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu, bahwasanya di dalam diri kita, di dalam badan kita ini ada segumpal darah. Segumpal darah ini apabila darahnya adalah soleh, apabila segumpal darah ini baik, maka niscaya seluruh anggota badan kita itu akan baik pula. Dan apabila fasadat, apabila rusak, apabila sakit segumpal darah ini, maka niscaya seluruh anggota badan kita juga ikutan sakit. Dan ini adalah hati. Jadi hati merupakan raja bagi anggota badan kita. Jadi hati yang akan menentukan apa yang akan kita kerjakan. Maka dari hati yang bersih akan lahir ucapan-ucapan yang thayyibah, ucapan-ucapan yang baik yang tidak pernah menghina saudara kita. Dari hati yang bersih akan melahirkan penglihatan yang baik-baik juga, akan melahirkan pendengaran yang baik-baik juga, dan akan melahirkan tindak tanduk yang baik juga. Hati yang bersih akan menghasilkan amalan yang produktif, yang bermanfaat, yang tidak pernah merugikan orang lain. Hati yang bersih akan melahirkan amalan-amalan soleh juga tentunya. Maka hati begitu penting untuk kita semua, dan kita harus menjaganya baik-baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan sekali-kali kita biarkan hati kita untuk condong di dalam keburukan, untuk condong di dalam kemaksiatan. Karena apabila sudah condong di dalam keburukan, maka hati kita bisa menjadi hati yang kotor, hati yang sakit. Apabila tidak pernah dibersihkan, maka hati itu akan menjadi keras. Dan lebih bahaya lagi apabila hati itu dikunci oleh Allah.
maka sudah dikunci. Kebaikan-kebaikan itu susah sekali untuk masuk. Hidayah itu susah untuk datang. Maka perhatikanlah hati-hati kita. Karena Allah Ta'ala berfirman, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Apabila diri kita sudah condong di dalam keburukan dan kemaksiatan, maka sekalian Allah juga mencondongkan hatinya. Maka apabila hati itu sudah condong, seluruh anggota badan kita pun ikut condong di dalam keburukan dan kemaksiatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu bagaimana caranya kita menjaga hati ini, menjaga diri ini? Tentunya yang pertama, ingatlah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikrullah, dengan mengingat Allah itu membuat hati kita menjadi tenang? Jadi langkah yang paling cepat dan paling bagus untuk membuat hati kita hati yang tenang adalah dengan zikrullah. Dan sebaik-baik zikrullah adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kalamullah yang ketika kita membacanya, maka Allah akan memberikan kita pahala. Bukan kata per kata saja, tapi Allah memberikan kita pahala huruf per hurufnya dihitung. Itu baru membacanya. Belum kita mendengarkannya, lihatlah firman Allah yang lainnya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah la'allakum turhamun. Niscaya kalian akan mendapat rahmat. Itu ketika kita mendengarkan. Lalu bagaimana ketika kita mencoba mempelajari isinya, mempelajari kandungannya, mempelajari tafsirnya, mentadabburinya, mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadikan kita insan yang berakhlak dengan akhlak Quran. Maka ini gambarannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Tidak usah jauh-jauh melihat siapa saja. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak yang paling sempurna, yang berjalan sebagaimana Quran berjalan, yang berperilaku sebagaimana ada di dalam Al-Quran. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan kita begitu sangat giat membaca dan mempelajari Al-Quran, maka di bulan-bulan selain itu jangan ketinggalan. Janganlah Quran itu kita letakkan tinggi-tinggi di tempat yang tinggi, membuat kita susah untuk mengambilnya. Janganlah Al-Quran itu disimpan di sebuah tempat yang bersih dan suci, membuat kita malas untuk mengambilnya. Tapi bacalah Al-Quran sebagaimana kita membacanya di bulan Ramadan. Pelajari Al-Quran sebagaimana kita mempelajarinya di bulan Ramadan. Sehingga hati-hati kita akan menjadi hati yang mutmain, hati yang tenang, hati yang bersih. Sehingga akan mudah bagi kita untuk menjadi insan yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada satu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Doa yang amat terkenal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini merupakan doa untuk menjaga hati kita. Meskipun kita yang memiliki dan menguasai hati, tapi sesungguhnya ada yang menciptakan hati kita. Dan dialah Allah yang menciptakan hati kita, yang maha membolak-balikkan hati kita. Terkadang kita rajin, terkadang kita malas, terkadang seseorang itu beriman, terkadang seseorang itu kafir, terkadang masuk Islam, terkadang keluar Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyimpan hati-hati kita di dalam dua jemarinya. Maka mintalah kepada Allah agar hati kita dikokohkan di dalam ketakwaan kepadanya, agar hati kita dijaga di dalam agamanya yang lurus. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, maka demikianlah kita memahami bahwasanya esensi dari puasa itu menciptakan, menghasilkan orang-orang yang bertakwa, dan takwa itu ada kaitan erat dengan hati kita.
Maka kami memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk membuat hati-hati kita ini hati yang bersih, hati yang begitu tenang, hati yang begitu soleh, sehingga akan melahirkan perbuatan orang-orang yang bertakwa pula. Dan kami memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menerima seluruh amalan kebajikan kami di bulan Ramadan. Semoga Allah catat dan menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka inilah bekal yang begitu penting, yaitu bekal ketakwaan kita yang dapat mengarungi sisa bulan yang lainnya, selama 11 bulan lainnya sampai bulan Ramadan datang. Maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita, dan sebaik-baik ketakwaan kita adalah yang memiliki hati yang bersih dan hati yang lurus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana ya arhamar rahimin. اللهم ربنا وتقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين. يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا الله اللهم انصر المجاهدين في غزة وانصر المجاهدين في فلسطين وانصر المجاهدين في بلاد الشام وانصر المجاهدين في كل مكان وزمان. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اهزم اليهود الغاصبين. اللهم زلزلهم ودمرهم وانصرنا عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.